Orang mulia Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, kurang soleh apa? Tapi ujian mereka juga ada pada istrinya, maka sabar. Seperti itu. Mudah-mudahan dengan kita sabar, nanti Allah kasih anak keturunan yang sayang sama bapaknya. Hanya ada satu kisah sahih ya. Jadi ada seorang ulama diuji sama Allah dengan istrinya. Tapi ini ulama punya anak yang solehnya luar biasa buat bapaknya. Sampai ada muridnya ulama tersebut, ini ulama ini punya murid datang ke rumahnya. Dan muridnya itu melihat anaknya ulama tersebut begitu berbakti sama bapaknya. Luar biasa pokoknya. Kemudian karena dia kagum, dia bertanya sama ulama tersebut. Nah, kalau bahasa kita kiai lah, bahasa gampangnya. Pak Kiai, ini gimana Pak Kiai bisa ngedidik anak kok begitu luar biasa berbakti sama Pak Kiai? Apa Pak Kiainya? Kamu mau tahu rahasianya apa? Saya hidup sama emaknya dia 20 tahun, emaknya gak pernah senyum sama saya. Tapi saya sabar dan Allah karuniakan saya anak yang soleh. Ini buah kesabaran. Dalam bersabar insya Allah akan berbuah manis. Kenapa banyak rumah tangga yang baru subur jagung udah kelar, udah-udahan? Karena kepala rumah tangganya nggak sabar. Ternyata yang sabar kepala rumah tangga ya. Iya. Harus sabar memang kepala rumah tangga. Gitu. Kenapa? Karena kita komandonya. Dan yang namanya bawahan ada yang lurus, ada yang belok, gitu kan. Apalagi apa? Iya, dan dalam mendidik jangan kasar. Kata Nabi, para istri itu kayak gelas kaca. Kalau terlalu keras nanti dia pecah. Jadi perlahan. Tapi siapa yang bisa mendidik istrinya menjadi istri yang salehah, dia akan bahagia kehidupannya di akhirat. Seperti itu. Ya kita contoh lah. Bahkan Nabi Zakaria juga dikatakan itu punya istri yang banyak ngomel. Coba bayangin. Jadi memang udah tabiatnya perempuan ya. Ya seperti itu. Ya alhamdulillah ibu-ibunya nggak ada nih. Boleh buat minggu depan lah, boleh lah. Buat minggu depan lah. Tapi ya ini karena kita laki-laki ya, kita ngomong sabar. Tapi kalau ngomong sama perempuan harus mematiin suami, karena sebenarnya perempuan tuh paling gampang masuk surga. Caranya gimana? Asal suaminya redho udah kelar. Ini salah satu bentuk kasih sayangnya Allah yang begitu besar buat hambanya. Coba bayangin kalau dibalik. Kan aslinya kalau istri dapat ridhonya suami langsung masuk surga, ya Pak ya? Coba dibalik. Kalau suami dapat ridhonya istri, ada yang dapat gak Pak kira-kira? Kenapa? Karena kebanyakan ngomel, dikit-dikit dimarahin. Dan itulah kenapa talak itu ada di tangan suami, Pak. Karena kalau ada di tangan istri bisa 20 kali talak. Iya, itu bahayanya. Makanya Nabi SAW memberikan peringatan juga Pak sama seorang istri, jangan kebanyakan nuntut sama suaminya, tapi syukurin apa yang diberikan sama suaminya. Sebab aku melihat kebanyakan penghuni neraka adalah perempuan. Ini bukan Nabi nyumpahin, tapi ini bocoran dari Nabi. Maka harus hati-hati perempuan itu. Ditanya sama para perempuan, kenapa kok perempuan kebanyakan masuk neraka? Apa gara-gara mereka kafir? Kata Nabi, iya kafir, tapi kafirnya bukan kepada Allah, kafirnya sama suaminya. Gimana kafir sama suami? Gak pernah mensyukuri apa yang diberikan suami, tapi minta lagi, nambah lagi. Seperti itu. Jadi ya kitanya harus sabar, jangan jadi benci sama istri. Kenapa? Kasihan, kita udah milih dia, kalau kita benci, dia dilaknat loh sama malaikat. Nah, istri kita masa yang mau dilaknat sama malaikat. Terus gimana kalau marah? Ya sama kayak kita ngedidik anak, sabar dan ucapkan yang baik. Doa ada senjata paling ampuh. Kita doa sama Allah, minta agar istri jadi istri yang soleha. Bahkan para ulama berkata, kalau perempuan itu melihat suaminya dengan pandangan sinis, banyak-banyak minta keselamatan sama Allah. Karena kalau dia udah mandang suaminya dengan pandangan sinis, dia itu musibah aja buat suaminya. Seperti itu. Kenapa? Karena mau dia ngelakuin kebaikan pun bakal dilihat salah aja sama istrinya. Maka banyak-banyak minta kepada Allah Subhanahu wa taala.
Mudah-mudahan Allah jadikan istri kita pada istri yang salehah. Oh iya. Baik.